Dia hanya peduli dengan kekuasaan, dia hanya peduli membangun panggung kecilnya yang rapuh, menyuruh Presiden Jokowi tobat. Kalau saya boleh bilang, seharusnya seorang Egy Sujana yang sakit-sakitan ini segera bertobat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di Opini Rudy awal pekan ini, tanggal 5 Juli 2021. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan memberikan pandangan saya, kegeraman saya juga terhadap ulah seorang oposan yang bernama Profesor Dr. Egy Sujana. Beliau baru tahu kalau ternyata dia profesor, dan saya juga baru tahu bahwa dia satu alma mater dengan saya di Institut Pertanian Bogor. Saya tidak tahu karena dulu saya tidak pernah mengenal seorang Egy Sujana. Sahabat Indonesia, tahun 2019 pasca Pilpres 2019 diumumkan, Egy Sujana ditetapkan sebagai tersangka makar oleh Polda Metro Jaya karena diduga dia memprovokasi orang untuk melakukan gerakan makar, turun ke jalan untuk menurunkan atau untuk melawan pemerintah yang sah. Kemudian Egy Sujana ditangkap dan pernah dipenjara sekitar 30 hari, kemudian ditangguhkan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendengar beliau sakit gitu ya. Tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba dia muncul sebagai ketua tim TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Waduh, ini nama yang keren sekali. Dan melakukan gugatan ke pengadilan. Gugatannya tidak main-main, meskipun bagi saya lucu. Gugatannya adalah menurunkan Presiden Joko Widodo karena dianggap tidak kapabel menjadi presiden. Saya tahu, sangat tahu bahwa ini sekedar cari sensasi. Pasti tidak akan bersambut dan pasti tidak akan mendapatkan respon dari pengadilan karena saya tahu tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang signifikan yang bisa menurunkan Presiden Jokowi. Dan impeachment kepada presiden menurut Undang-Undang Dasar kita dan undang-undang yang ada tidak mudah, apalagi dilakukan oleh seorang oposan yang nuansa sakit hatinya sangat kental. Sahabat Indonesia, itulah Egy Sujana. Dia membangun narasi untuk meminta Jokowi bertobat. Ini sesuatu kayak dia mengatakan dirinya sendiri gitu. Aneh memang. Dari dulu Egy Sujana terkenal nyeleneh, aneh. Dan ya sebetulnya saya tidak perlu merespon karena ini mohon maaf ucapan-ucapan yang agak berbau sampah, gitu. Tidak ada manfaatnya. Orang-orang seperti Egy Sujana dan kawan-kawan ini tidak peduli dengan keprihatinan bangsa yang terkena pandemi COVID-19 dan juga terkena dampak dari pandemi COVID-19, yaitu merosotnya ekonomi di masyarakat. Dia tidak peduli. Dia hanya peduli dengan kekuasaan, dia hanya peduli membangun panggung kecilnya yang rapuh, menyuruh Presiden Jokowi tobat. Kalau saya boleh bilang, seharusnya seorang Egy Sujana yang sakit-sakitan ini segera bertobat. Sahabat Indonesia, coba lihat
Seorang Egy Sujana yang masih berusia sangat muda menurut saya. Kelahiran tahun 59, jadi akhirnya sekitar 61-62. Tapi lihat wajahnya. Ringkih, terkesan lebih tua daripada umurnya dan sering sakit-sakitan. Seharusnya dia yang bertobat. Jangan mengatakan berjanji tobat, ini salah sasaran dan ucapan ini seharusnya ditujukan untuk diri sendiri. Egy. Orang kok nggak ndelok gitoke gitu ya, tidak melihat diri sendiri seperti apa. Gitu. Sahabat Indonesia, bagaimana menyikapi narasi yang dibangun Egy? Lupakan saja. Saya kali ini hanya menyoroti bahwa Egy masih punya hutang untuk menuntaskan kasus makarnya yang belum selesai. Saya mohon dengan hormat kepada aparat kepolisian, jangan menunda kasus. Karena kasus makar ini belum di SP3, belum dihentikan oleh kepolisian. Artinya kepolisian masih wajib untuk meneruskan dan menyidik kasus ini sampai tuntas. Ini yang saya katakan keadilan yang beradab. Jangan sampai orang yang mempunyai kasus lalu kemudian merasa bebas karena ditangguhkan penahanannya, kemudian dia membangun narasi yang memprovokasi lagi. Jujur saya agak keberatan dengan undang-undang tentang penghinaan kepada kepala negara. Sangat keberatan. Terlalu moderat, terlalu bebas, sehingga presiden yang merupakan simbol negara bisa dihujat kapan saja. Menurut saya ini tidak sehat. Sangat-sangat tidak sehat. Tapi itu satu hal. Tapi hal yang terpenting adalah kepolisian harusnya segera menindak Egy Sujana. Bukan untuk ujaran mengkritik atau melaporkan Presiden Jokowi, bukan. Bukan juga untuk mengatakan Jokowi segera bertobat, bukan. Tapi ada kasus yang belum tuntas, yaitu kasus makar yang pernah dituduhkannya. Ini himbauan saya kepada aparat kepolisian, jangan sampai ada lagi hutang-hutang kasus besar. Kita pernah mengalami hal serupa. Tahun 2016 beberapa tokoh diciduk seperti Sri Bintang Pamungkas, Kiflan Zen, Al-Kotot dan sebagainya. Kemudian mereka ditangguhkan penahanannya. Tapi kasusnya sampai detik ini tidak jelas juntrungnya kemana. Saya mohon kasus Egy Sujana tidak seperti itu. Jangan sampai ketidaktuntasan kasus ini menjadi presiden buruk dan akan menjadi patron yang akan diikuti oleh kelompok-kelompok oposisi yang lain. Negara kita sedang prihatin, sedang berduka karena COVID-19. Harusnya semua elemen bangsa menghormati itu, bersatu padu, bahu-membahu, membantu negara untuk menuntaskan pandemi COVID-19. Ini himbauan saya kepada pemerintah. Dan himbauan saya kepada Kang Egy Sujana, sudahlah Kang, istirahat saja. Kamu terlihat lelah, capek, auramu sudah gelap, petang dedet istilahnya. Jadi yang mendengar dirimu hanya sekelompok orang kecil saja. Jangan merasa mengglorifikasikan diri, itu tidak patut. Sadarlah, tobatlah Egy Sujana. Ini adalah himbauan simpatik dari saya, anak bangsa. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terhadap Egy Sujana. Mudah-mudahan ini menjadi semacam pencerahan buat kita semuanya, bagaimana kita membangun narasi yang menyehatkan buat bangsa ini. Terima kasih, dan sekali lagi saya katakan, mari kita mentaati protokol kesehatan. Khususnya di Jawa Bali, kita sedang dilakukan PPKM darurat. Ikuti apapun yang diarahkan oleh pemerintah. Saya juga akan melakukan yang sama. Kali ini saya memakai masker double sesuai dengan anjuran para dokter, agar saya terhindar dari paparan virus COVID-19, khususnya varian Delta yang sedang menggila. Sekali lagi saya katakan, masker saya melindungi Anda,
masker Anda melindungi saya, dan masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih, salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, dan salam toleransi.